Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul hari ini pada tanggal 31 Maret 2021 meskipun hanya secara virtual melalui aplikasi Zoom. Berkumpulnya kita di room kali ini untuk rapat dengan agenda yaitu evaluasi pembelajaran selama masa pandemi. Sebelumnya, terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah ikut hadir pada rapat kali ini, dan Bapak Ibu Dewan Guru yang telah hadir. Saya persilahkan kepada kepala sekolah untuk selanjutnya. Ya. Mungkin penyampaian untuk Bapak Ibu Dewan Guru. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wakakur sudah membuka rapat kali ini. Baik, untuk Dewan Guru yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, rapat yang kita lakukan secara virtual ini semoga bisa dimaksimalkan. Agenda hari ini kita akan rapat tentang perkembangan dari proses belajar mengajar siswa di masa pandemi. Nah, mungkin ada dari teman-teman guru, Dewan Guru yang punya problem atau masalah, silakan disampaikan. Saya, Pak. Ya, silakan Bu Asti. Oh, ini Bu Wali kelas ini, ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin di sini ada beberapa masalah yang saya alami selama proses pembelajaran daring dilaksanakan. Yang pertama itu banyak dari siswa yang tidak mengikuti pembelajaran daring. Semisal satu kelas itu berisi 36 orang. Tapi yang aktif mengikuti pembelajaran daring itu hanya setengahnya. Terus yang kedua itu banyaknya juga siswa yang tidak mengumpulkan tugas, padahal tenggat waktu yang diberikan untuk mengumpulkan tugas itu selama 1 minggu. Tapi masih ada saja siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Nah, yang terakhir itu mungkin pada saat pembelajaran khususnya pada pertemuan melalui Google Meet, masih banyak siswa yang tidak aktif selama proses pembelajaran. Padahal guru sudah berusaha untuk memberikan umpan balik dan lain sebagainya, tapi masih juga banyak siswa yang tidak aktif. Paling aktif itu cuma 1-2 orang saja. Mungkin itu masalah yang saya hadapi Pak selama proses pembelajaran dan baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Asti. Selanjutnya ada mungkin guru lain yang punya masalah selama pandemi ini? Ya Pak, sebelumnya mungkin saya silakan Bu Eka. Ya, untuk masalahnya Bu Asti, mungkin saya ada sedikit solusi Pak untuk mengurangi tidak aktifan siswa ya. Kalau misalnya mungkin Bu Asti selama ini dalam proses pembelajaran pakai Google Meet, bagaimana kalau misalnya Bu Asti, kan Google Meet-nya kurang efisien ya Bu Asti ya? Ya. Mungkin bisa kalau Bu Asti itu terapkan kayak pemberian modul begitu. Jadi siswanya datang satu-satu ke Ibu, terus Ibu berikan modul kepada siswa tersebut. Tidak lupa juga diberikan kayak misalnya kata-kata begitu supaya mereka termotivasi untuk mengerjakan tugas tersebut, sehingga ada feedback atau timbal balik dari siswa nanti pada saat pengerjaan ya kan. Jadi kalau misalnya Google Meet kan kita tidak bisa pantau Bu toh. Jadi kalau misalnya kita tetap jaga protokol kesehatan begitu. Menurut saya sih begitu Bu, bagaimana? Bisa dipakai sebagai alternatif. Oke, baik. Ya, bagaimana Bu Wakakur, mungkin ada masukan juga atau punya masalah juga? Ya. Oke, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Saya rasa saran dari Ibu Eka itu sudah cukup bagus. Kan tadi dikatakan oleh Ibu Asti sendiri, dari 36 orang siswa di kelasnya hanya setengah yang aktif. Ini yang sebelumnya saya mau tanyakan Ibu Asti, ini yang aktif hanya setengah dari 36.
yang lainnya tidak aktif ini apakah tidak punya HP atau ada HP tapi tidak ada datanya? Bagaimana Ibu Asti? Baik, terima kasih Ibu Wakur. Biasanya itu Ibu paling banyak yang tidak mengikuti pembelajaran itu karena yang pertama masalah pulsa data. Dia biasa ada HP tapi tidak ada pulsa data. Nah, walaupun juga biasa kadang ada yang mempunyai pulsa data tapi jaringan yang tidak mendukung. Nah, mungkin yang terakhir itu memang dia betul-betul tidak mempunyai alat komunikasi seperti HP. Oke. Kalau begitu Ibu Asti, seperti saran dari Ibu Eka sebelumnya, bisa dibuatkan modul saja, nanti digandakan oleh pihak sekolah. Kemudian siswa yang tidak aktif ini diberikan modul. Jadi tidak ada alasan untuk tidak kumpul tugas lagi. Ya. Kalaupun misalnya alasannya karena rumah jauh, boleh itu tugasnya itu seminggu sekali baru dikumpul atau 2 minggu sekali. Yang jelas mereka tetap kerja tugas. Jadi tetap ada solusi untuk masalah-masalah pembelajaran di masa pandemi. Iya, betul sekali. Ya, bagaimana? Masih ada ini mungkin pertanyaan atau tanggapan atau solusi? Saya masih bisa, Pak. Ya, silahkan Bu Asti. Ya, itu tadi contohnya yang masukannya itu tentang memberikan modul bagi siswa yang kurang aktif. Ya. Nah, ini juga biasa dilakukan, tapi masih ada saja siswa yang istilahnya membandel begitu, tidak mau mendengar, yang sudah diinfokan di grup, bilang bagi yang mau ambil modul silakan datang ke sekolah, tapi masih ada saja siswa yang tidak mendengar. Itu bagaimana? Ya, boleh sedikit saya kasih solusi lagi mungkin supaya bisa jadi bahan pertimbangan Bu Asti. Ya, Bagaimana silakan. Pak? Oke. Silakan. Cara terakhir kalau yang saya sendiri Bu Asti ya yang sudah saya terapkan di siswa itu cara terakhir saya kalau untuk mata pelajaran saya kalau memang mereka tidak datang ya saya datangi rumahnya. Saya yang datangi rumahnya. Kunjungan rumah ya? Iya, kunjungan rumah, saya datangi rumahnya, saya bicara sama orang tuanya biar kita kan sama-sama enak mengontrol siswa kan, ada dari pihak orang tua, ada juga dari pihak sekolah. Jadi anaknya bisa terkoordinir dengan baik kinerjanya selama proses pembelajaran daring ini kan, seperti itu. Jadi ada 2 pengawas, ada dari pihak orang tua, ada dari pihak sekolah. Tapi itu kita harus siap untuk ke rumahnya siswa seperti itu, Ibu. Bagaimana? Ya, boleh sekali Bu Eka. Solusinya bagus sekali ya. Iya. Jadi gimana mungkin untuk permasalahan yang ada di sekolah bisa kita selesaikannya dalam beberapa solusi yang tadi. Yang pertama mungkin saya simpulkan ya. Iya. Jadi yang pertama itu solusi bagi ketidakhadiran siswa meskipun dia memiliki perangkat untuk melakukan Zoom meeting atau Google Meeting. Nah, kita kan mempunyai dana BOS gitu. Ya, nah kita mungkin bisa alokasikan kepada siswa-siswa bagi yang mempunyai perangkat ya untuk diberikan kuota. Ya, jadi memang dalam juknisnya itu kita bisa menggunakan dana BOS itu untuk memfasilitasi siswa dalam proses belajar. Kemudian bagaimana siswa yang tidak mempunyai perangkat? Nah, solusi dari Bu Eka itu bagus sekali. Jadi kita bisa mendatangkan siswa ke sekolah dengan memberikan modul-modul pembelajaran dan tugas. Nah, nanti ketika selesai mempelajari modul tersebut dan mengerjakan tugas, bisa dikembalikan lagi ke guru masing-masing dengan menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Nah, atau yang ketiga, kita bisa mengunjungi rumah siswa. Nah, itu boleh juga. Jadi tergantung bagaimana kesediaan guru untuk memastikan siswa-siswinya ini bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Ya, mungkin seperti itu kira-kira ya. Ya, bagaimana? Mungkin bisa diterima ya atau masih ada masukan? Mungkin Pak sedikit kalau misalnya ada siswa yang seperti kayak Bu Asti bilang, mungkin kan semester ini mau berakhir ya. Jadi kalau misalnya ada yang nilainya tidak mencapai begitu, solusi kira-kira yang kita sepakati di sekolah seperti apa, Pak?
karena kan sudah semester sudah Oh iya. berakhir. Jadi kalau melihat dari kondisi sekarang dan apa yang menjadi acuan kita dalam sistem pendidikan, jadi kita minimal memberikan nilai minimum kepada siswa tersebut. Tapi dalam hal ini jangan disampaikan kepada siswanya agar supaya mereka juga belajar rajin, disiplin, supaya jangan acuh tak acuh memikirkan bahwa kita pasti lulus. Ya, seperti itu mungkin ya, memberikan nilai minimum kepada siswa. Ya, masih ada atau bagaimana Bu Wakakur? Masih ada keluhan masih ada kendala dari guru-guru mata pelajaran lain atau dari wali kelasnya sendiri? Saya masih ada sedikit. Bisa? Ya, silahkan Bu, mumpung waktunya Ya. sisa ini. Oke, ini singkat saja mengenai tadi pertanyaan dari Ibu Eka yang dia bilang bagaimana dengan siswa yang nilainya tidak mencapai standar. Nah, kata Pak Kepsek itu diberikan nilai minimum. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah kita memberikan nilai minimum itu secara cuma-cuma atau sebelum kita memberikan nilai itu harus siswa diberikan tugas terlebih dahulu untuk menyelesaikannya supaya kita bisa memberikan nilai, atau hanya sekedar nilai cuma-cuma saja yang kita berikan kepada siswa yang tidak mencapai standar tersebut. Boleh pakai tag? Oke, boleh saya jawab. Jadi begini Bu Asti, karena kita itu harusnya ya mengikuti apa yang diinstruksikan dari pusat, mengingat pandemi ini yang tiba-tiba berjalan, jadi saran saya, seperti saya sampaikan tadi, jangan sampaikan bahwa seluruh siswa dituntaskan. Jadi kita tetap memberikan solusi kepada siswa-siswa tersebut dan tetap memberikan tugas kepada siswa yang memang malas atau jarang hadir dalam proses Zoom meeting tersebut atau proses belajar mengajar tersebut. Ya, mungkin seperti itu ya. Atau ada masukan lain? Udah. Kayaknya Saya rasa itu sudah bagus. Ya, jadi bisa mungkin disimpulkan Bu Wakakur ya. Yang penting itu sudah jadi keputusan sekolah ya Pak. Sama-sama Ya. kita putuskan usia kebijakan sekolah seperti itu. Iya. Jadi untuk Zoom meeting hari ini bagaimana Bu Wakakur? Oke, terima kasih. Karena sudah tidak ada pertanyaan, waktu juga. Oke. Ya, tidak apa-apa Ibu, lanjutkan saja ya. Oh, sudah 2 ya sekarang. Oke. Karena Ya, saya sudah lihat. tidak ada pertanyaan atau sudah tidak ada lagi. Ya? Ya Pak Kepsek? Ya, waktu Zoom-nya sudah habis sih Bu. Jadi mungkin tiba-tiba close ini. Oke. Jadi sekian rapat kita kali ini untuk tadi kita sudah cari solusinya seperti apa. Jadi ini sebenarnya kerjasama antara bukan hanya wali kelas dengan guru mata pelajaran, tetapi juga dibutuhkan kerjasama dari para guru dengan orang tua wali siswa. Tentunya tadi juga sudah terjawab, jadi sekian rapat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.